Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi SSTM Biomed. Saya adalah dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Sumatera Barat, tepatnya di Akademi Kebidanan Pasaman Barat dengan NIDN 1007018901. Akademi Kebidanan Pasaman Barat merupakan sekolah kebidanan satu-satunya yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pendidikan yang pernah saya tempuh yakni pendidikan Diploma 3 Kebidanan di Stikes Dharma Lambau Padang. Kemudian saya melanjutkan Diploma 4 Bidan Pendidik di Stikes Prima Nusantara Bukit Tinggi. Dan kemudian saya melanjutkan lagi pendidikan S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait salah satu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni dalam bidang pengajaran. Saya diberikan kepercayaan sebagai koordinator dalam mengampu mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 2 praktikum. Deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi dan balita yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan anamnesa tentang bayi baru lahir dan balita. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan diagnosa dan masalah potensial serta kebutuhan akan tindakan segera deteksi komplikasi pada bayi baru lahir, bayi dan balita. 4. Mahasiswa mampu merencanakan asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita bersama keluarga. 5. Mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana asuhan pada bayi baru lahir dan balita sesuai dengan kewenangannya. 6. Mahasiswa mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dan pola asuh yang tepat dan benar terhadap tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan kebutuhan imunisasi dasar pada bayi baru lahir, bayi dan balita sehat sesuai dengan kewenangan. 8. Mahasiswa mampu memberikan dukungan orang tua selama proses kehilangan seperti kematian janin, kelainan kongenital atau kematian neonatal. 9. Mahasiswa mampu melaksanakan kunjungan rumah pada bayi sesuai dengan kebutuhan. 10. Mahasiswa mampu melaksanakan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir, bayi dan balita. 11. Mahasiswa mampu melaksanakan rujukan pada kasus kegawat daruratan dan komplikasi bayi baru lahir, bayi dan balita. 12. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. 13. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi pada masa neonatus, bayi dan balita. 14. Mahasiswa mampu memperhatikan aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. 15. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita dengan memperhatikan etika dan hukum. 16. Mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dan asuhan kebiasaan pada masa neonatus, bayi dan anak balita. 17. Mahasiswa mampu melakukan pemantauan dan perkembangan. 18. Mahasiswa mampu melakukan pemberian imunisasi. 19. Mahasiswa mampu memberikan informasi tentang KIPI. 20. Mahasiswa mampu memberikan rujukan pada kasus BBL, neonatus, bayi dan balita. 21. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan pada bayi.
Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan 14 kali pertemuan dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar neonatus bayi dan balita. Yang kedua, konsep dasar patient safety atau pencegahan infeksi pada neonatus. Ketiga, konsep dasar rawat gabung. Yang keempat, konsep tumbuh kembang dan pola asuh orang tua terhadap anak. 5. Pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. 6. Kebutuhan fisik, kebutuhan dasar dan psikologis. 7. Konsep dasar imunisasi. 8. Asuhan neonatus bayi dan balita serta anak prasekolah. 9. Membuat rencana asuhan. 10. Memberikan asuhan pada bayi dalam 6 minggu pertama. 11. Masalah yang sering timbul pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 12. Melakukan asuhan neonatus dengan jejas persalinan. 13. Asuhan pada neonatus dengan kelainan bawaan dan kelainan perkembangan serta neurologis. 14. Dokumentasi. Adapun teknik pengajaran yang saya lakukan adalah dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari metode ini. Yang pertama adalah delivery, di mana perkuliahan yang saya lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penyampaian materi perkuliahan dengan menggunakan PowerPoint yang bersumber dari referensi textbook dan jurnal. Tentunya referensi yang saya berikan adalah referensi yang up to date. Lalu saya berikan kepada mahasiswa dalam bentuk hard copy dan share melalui WhatsApp group. Yang kedua, memberikan tugas secara individu kepada mahasiswa. Ketiga, membuat group discussion yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Metode yang kedua adalah interaction, di mana setiap saya menjelaskan poin-poin materi saya selalu melakukan interaksi 2 arah. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sehingga membuat mahasiswa merespon, bertanya, dan memberikan pendapat. Metode saya yang ketiga adalah assessment, di mana di awal perkuliahan saya selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan, saya juga menjelaskan tentang sistem penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa membuat strategi untuk mencapai nilai yang mereka harapkan. Di mana bobot penilaian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Sikap dan kehadiran saya memberikan nilai 10%. Tugas individu atau diskusi saya berikan 20%. UTS saya berikan 20%, UAS saya berikan 20%, dan praktikum saya berikan 30%. Demikianlah penjelasan terkait perkenalan diri saya dan penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Dan berikut ini adalah cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran tentang mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya Nanda, sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Ya, pada hari ini pertemuan kita yang keempat akan membahas tentang konsep tumbuh kembang dan pola asuh orang tua pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Bunga Ramadhani hadir. Cindy Fauzia Putri. Deza Praza Utami. Epa Yusnida. Iyo Safitri, Mediana Utami, Melani Putri, Poppy Erlisa, Silvi Ramadhani, Cynthia Armila, Sofia, Regina,
Yulia Ningsih, Mela Meldayanti. Oke, berarti hadir semuanya ya, 14 orang. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut dengan materi kita yang keempat tentang konsep tumbuh kembang dan pola asuh orang tua pada bayi, balita dan anak prasekolah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang definisi tumbuh kembang, di sini Ibu mau bertanya tentang rentang usia anak. Ya, ini harus dipahami ya, masing-masing Ananda nanti terjun ke lapangan rentang usia, karena ini akan berhubungan dengan asuhan yang kita berikan kepada anak. Oke, untuk neonatus, oke. Kalau untuk bayi, kalau untuk batita, oke. Kalau balita, 0 masuk nggak? Masuk 0 sampai kurang dari 5 ya. Kemudian anak balita 1 sampai 5 tahun. Oke. Sekarang kita lanjut ke definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita lihat definisi pertumbuhan dan perkembangan ini tentu mempunyai arti yang tidak sama. Oke. Kalau untuk pertumbuhan atau disebut dengan grow, itu adalah berkaitan dengan perubahan dalam ukuran besar, jumlah atau dimensi tingkat sel organ. Dan ini bisa diukur dengan berat badan ya dan tinggi badan. Sedangkan untuk kemampuan perkembangan atau disebut dengan development adalah bertambahnya kemampuan skill ya dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip tumbuh kembang. Yang pertama adalah tumbuh kembang terus-menerus dan kompleks. Yang kedua, tumbuh kembang merupakan proses yang teratur dan dapat diprediksi. Yang ketiga, tumbuh kembang berbeda dan berintegrasi. Yang keempat, setiap aspek tumbuh kembang berbeda sesuai dengan tahapan umurnya. Karena setiap anak itu pasti berbeda perkembangannya ya. Anak 1 tahun dengan 2 tahun, 3 tahun itu pasti berbeda nggak? Berbeda. Kemudian yang terakhir, tahapan tumbuh kembang spesifik untuk setiap orang. Jadi jangan disamaratakan semua anak ini perkembangannya sama, walaupun usianya juga sama. Kadang tergantung ya. Setiap orang kemampuannya pasti berbeda. Oke. Next, pertumbuhan fisik anak. Nah, kita lihat pertumbuhan setelah lahir. Ini juga jangan disamakan setiap anak. Anak A dan anak B tentu di saat walaupun umurnya sama 1 tahun, jangan disamakan berat badannya, karena berat badan ini tergantung dari berat badan lahir. Coba lihat di sini. Umur 5 bulan 2 kali berat badan saat lahir. Di saat bayi anak ini berumur 5 bulan, ingin mengetahui berapa berat normalnya, rumusnya seperti ini. Kemudian umur 1 tahun 3 kali berat badan saat lahir. Umur 2 tahun 4 kali berat badan saat lahir. Nah, untuk tinggi badan saat lahir itu misalnya 50 cm. Nah, untuk mengetahui pada saat umur 1 tahun bagaimana rumusnya, kita mengetahui anak ini normal atau tidak, 1,5 kali tinggi badan saat lahir. 4 tahun 2 kali tinggi badan saat lahir. 6 tahun 1,5 kali tinggi badan saat lahir. Dan apabila anak berusia 13 tahun 3 kali tinggi badan saat lahir, dan dewasa 3,5 kali tinggi badan saat lahir, atau 2 kali tinggi badan 2 tahun. Oke, sampai di situ mudah ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lihat lagi ciri-ciri pertumbuhan anak yang sehat. Terlalu cepat Ibu menjelaskan? Tidak, pas ya. Oke, baik. Ciri-ciri pertumbuhan anak yang sehat bisa kita lihat yang pertama, pertumbuhan fisiknya. Nah, bagaimana anak ini mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat badan. Nah, di situ kita bisa ukur bahwasanya anak ini sehat dari segi fisik. Kita lihat dari segi fisik. Kemudian waspada. Nah, pertumbuhan anak ini harus kita waspada, harus kita pantau.
Jika anak ini terjadi keterlambatan pertumbuhan, itu harus kita konsulkan ke dokter anak, ya. Kemudian aktif bergerak, ini jangan orang tua melarang anaknya untuk beraktivitas, bergerak aktif terus, siang, malam, sore, ya, itu bergerak terus, jangan dilarang. Karena itu adalah anak ini menunjukkan bahwasannya dia memang sehat. Kemudian yang keempat, bisa beradaptasi dan belajar dengan cepat. Nah, anak yang memang sehat bisa kita amati dengan apabila diberi suatu bentuk ajar, ya, ini kita ajarkan, dia tuh cepat menangkap, cepat paham dengan apa yang kita berikan. Kemudian nafsu makan yang baik, ini sering terjadi di masyarakat. Kendala para orang tua, anak-anaknya nggak mau makan, benar nggak? Iya, susah Bu, udah ini Bu, susah. Nah, sekarang langkahnya adalah memang orang tua kalau memiliki anak seperti ini memang harus ekstra berperan, dan kita membuat sesuatu yang anak sukai, ya. Kita buat sesuatu yang anak sukai, tapi dengan penetapan pola makan yang sehat. Ya, jangan pula kita kasih mie, ya. Mentah-mentah anaknya suka mie kita kasih mie, itu nggak boleh. Itu tidak memberikan asupan gizi yang sehat. Asupan gizi yang sehat terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Udah tahu ya? Udah belajar gizi juga ya? Oke, gigi yang kokoh dan bersih. Gigi yang kokoh dan bersih menunjukkan bahwa nutrisi dan kebersihan gigi alami anak dalam kondisi baik. Ya, untuk sikat gigi itu tergantung dari umur anak. Pernah melihat di supermarket, pernah membaca sikat gigi anak umur di bawah 1 tahun, benar giginya yang ini. Anak yang baru tumbuh gigi, dia pakai yang seperti jari. Nah, itu sesuai dengan struktur giginya. Jadi tidak sama, jangan pula anak yang umur 6 bulan kita beri gundar gigi yang umur 2 tahun. Kira-kira bagaimana? Kira-kira gimana? Nah, nggak mungkin ya. Apalagi giginya masih 2 ya. Ngapain kita kasih yang untuk anak usia 2 tahun? Kemudian yang ketujuh, postur tubuh yang baik. Nah, penampilan fisik yang baik bisa menjadi ciri anak memiliki pertumbuhan yang sehat. Salah satu hal yang bisa menjadi indikasi adalah anak memiliki postur tubuh yang baik. Selain itu, postur tubuh yang baik juga indikasikan anak mendapatkan cukup nutrisi. Kalau berat badannya meningkat, naik setiap bulannya, itu menunjukkan anak ini sehat. Ya. Kemudian setiap berapa kali nanti pertumbuhan untuk tingginya juga kita pantau ya, setiap kali kita ke posyandu. Kemudian kedelapan adalah otot dan tulang yang kuat. Bukan hanya berat badan dan tingginya saja, kesehatan tulang dan otot anak juga bisa menjadi indikasi pertumbuhan anak yang sehat. Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan tulang kaki, punggung, rusuk, dan giginya. Nah, kalau ibu dan ayah mendapati kelainan pada tulang anak, segera diskusikan dengan untuk mencari tahu penyebab dan cara yang tepat dalam penanganannya. Oke, yang kesembilan bisa tidur dengan nyenyak. Anak yang sehat dia pasti tidur nyenyak. Ya, sampai pagi tidurnya. Kecuali kalau bayi ya. Bayi kan dia butuh ASI kalau di malam hari. Ya, karena di pagi hari dia tidur. Karena siklus bayi itu berbeda dengan kita orang dewasa. Nah, itu berbeda. Tapi kalau anak yang sudah prasekolah, anak usia dini, itu pasti kalau dia sehat tidurnya sampai pagi. Itu kita bisa mengamati, oh berarti anak saya sehat. Nah, tapi kalau anaknya rewel, sering bangun di tengah malam, itu menandakan anak yang tidak sehat. Kemudian yang ke-10, buang air besar teratur. Nah, ini juga tergantung dari nutrisi dan asupan yang kita berikan. Ya, anak memang harus kita berikan asupan yang mengandung makro dan mikro untuk mencukupi gizi si anak. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, next. Oke. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini terbagi kepada 2 faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal artinya dari dalam. Eksternal berarti pengaruh dari
luar. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu yang faktor internal. Nah, faktor internal terdiri dari 6 faktor. Yang pertama adalah ras atau etnik atau bangsa, di mana anak yang dilahirkan orang Indonesia dengan orang Eropa sama enggak? Pasti beda. Bentuk tubuh kita sama orang luar itu pasti berbeda ya. Kalau orang Eropa tuh dia besar-besar ya. Kemudian keluarga. Ada keluarga yang cenderung mempunyai tubuh gemuk. Obesitas juga mempengaruhi juga ke pertumbuhan si anak kalau orang tuanya obesitas. Kemudian umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat terjadi pada prenatal. Prenatal di saat hamil. Tahun pertama kehidupan dan masa remaja. Jenis kelamin, yang mana yang lebih berkembang cepat kira-kira? Laki-laki atau perempuan? Fungsi reproduksi anak perempuan berkembang lebih cepat, betul ya, daripada anak laki-laki. Tetapi tolong diingat dan tolong dicatat, apabila anak melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki itu lebih cepat ketimbang anak perempuan. Itu tolong dicatat ya poin pentingnya. Oke. Kemudian yang kelima, genetik. Nah, genetik ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Tapi ini sekian persen, tidak banyak. Kemudian kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindrom Down dan sindrom Turner. Ya. Oke, sudah bisa dipahami untuk faktor internal? Sudah. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3. Maaf. Ada faktor prenatal, ada lingkungan fisik, dan ada faktor psikososial. Oke, kita bahas satu persatu. Faktor prenatal. Prenatal, faktor di saat ibu hamil. Apa yang harus kita perhatikan? Gizi. Karena kalau ibu yang gizi buruk kan mempengaruhi janin. Dari segi mana? Perkembangan dan pertumbuhan. Bisa jadi bayi ini BBLR lahirnya. Kemudian yang kedua dari faktor prenatal adalah mekanis. Kelainan bawaan pada bayi yang disebabkan oleh trauma dan cairan ketuban yang kurang. Jadi ibu hamil itu memang harus kita beri edukasi supaya ibu ini mau memeriksa rutin kehamilannya. Minimal berapa kali? 4 kali. Oke. Kemudian yang ketiga adalah toksik atau zat kimia. Nah, di saat hamil juga harus kita perhatikan bahwasanya ibu tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Kalau ibu sakit itu harus konsul ke dokter kandungan, ya. Kemudian ibu hamil, selama hamil itu tidak boleh mengkonsumsi yang namanya alkohol dan merokok. Itu nggak boleh ya. Itu bisa mengakibatkan cacat pada janin. Kemudian endokrin, hormon yang sangat berperan pada pertumbuhan janin, misalnya hormon plasenta, somatomamotropin, tiroid dan insulin. Kemudian yang E adalah radiasi. Pengaruh radiasi pada bayi sebelum berumur 18 minggu dapat mengakibatkan kematian, kerusakan otak, mikrosefali atau cacat bawaan lainnya. Jadi kalau kita nantinya bekerja di rumah sakit, jangan sampai ada keluarga yang memfoto atau merekam bayi secara dekat. Itu sangat mempengaruhi kondisi si bayi. Kemudian yang F adalah infeksi. Cacat bawaan bisa juga disebabkan oleh infeksi intrauterin. Kemudian stres. Nah, ini stres, jangan sampai ibu di saat hamil itu stres. Kalau stres itu bisa mengakibatkan gawat janin dan nanti bisa menyebabkan bayi ini kurang berat badannya. Ya, jadi jangan sampai ibu di saat hamil itu dia stres. Dan kita sebagai seorang bidan harus memberikan edukasi kepada siapa? Kepada suami dan keluarga. Jangan sampai si ibu yang hamil ini dia stres. Ada tekanan keluarga, ada tekanan dari si suami. Kemudian yang H, anoksia embrio. Menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan pada plasenta atau tali pusat dapat menyebabkan berat badan lahir rendah atau yang disebut dengan BBLR.
Oke, sekarang yang kedua. Tadi dia ada 3 faktor ya. Yang kedua adalah faktor pasca natal. Yang pertama adalah lingkungan biologis. Yakni yang pertama ras atau suku bangsa, yang kedua itu jenis kelamin, ya. Nanti ada yang ketiga umur, yang keempat gizi. Untuk ras atau suku bangsa, pertumbuhan somatik juga dipengaruhi oleh ras atau suku. Bangsa kulit putih atau ras Eropa mempunyai pertumbuhan somatik lebih tinggi daripada bangsa Asia. Betul. Jenis kelamin dikatakan anak laki-laki lebih sering sakit ketimbang anak perempuan. Tetapi ini belum diketahui pasti mengapa demikian. Ya. Kemudian umur yang paling rawan adalah masa balita. Ya. Kalau anak umur sampai umur 5 tahun, yang kita takutkan itu demam tinggi, ya. Nanti jangan sampai anak ini step, ya. Karena anak yang step ini cenderung di bawah 5 tahun. Oleh karena anak ini adalah masa keemasan, jadi para orang tua harus meluangkan waktu kepada anak, karena masa usia dini ini tidak akan tergantikan di masa yang akan datang. Kemudian lanjutnya adalah gizi. Makanan memegang peranan penting, ya. Gizi ini sangat penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, ini terdiri dari makro dan mikronutrien. Kemudian selanjutnya adalah perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan yang teratur tidak saja kalau anak sakit, tetapi setiap saat kita harus melakukan perawatan kesehatan. Jadi ibu-ibu kebanyakan di luar sana, apabila anaknya sakit baru semangat melakukan perawatan. Kalau anaknya sehat ya udah, nggak boleh seperti itu, ya. Kemudian kepekaan terhadap penyakit dengan memberikan imunisasi pada anak. Boleh nggak anak yang sakit kita imunisasi? Tidak, karena syarat dari imunisasi anak adalah anak yang sehat. Kemudian selanjutnya penyakit kronik. Adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrisi harus didasarkan perhitungan yang tepat atau setidak-tidaknya memadai. Kemudian fungsi metabolisme. Adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur. Kebutuhan akan berbagai nutrien harus didasarkan perhitungan yang tepat atau setidak-tidaknya memadai. Kemudian dari segi hormon yang mempengaruhi pertumbuhan disebut hormon growth hormone. Siapa yang menghasilkan? Glandular adrenal. Oke. Kemudian yang kedua adalah lingkungan fisik. Ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Yang A adalah cuaca musim dan keadaan geografis, itu juga mempengaruhi anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sanitasi lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Keadaan rumah ini juga harus diperhatikan oleh para orang tua atau keluarga. Jangan sampai lingkungan atau keadaan rumah kita itu kotor. Kalau kotor itu bisa menimbulkan infeksi yang terjadi kepada anak. Apalagi anak bayi, ya, dia rentan sekali infeksi. Kemudian radiasi. Yang ini yang menjadi permasalahan besar kita saat ini. Kalau kita lihat di masyarakat, para orang tua kalau bekerja pengen santai, apa yang diberikan kepada anak? HP. Nah, sebetulnya HP ini nggak boleh, dia mengandung radiasi, itu bisa mempengaruhi sel-sel otak anak. Jadi jangan memberikan HP, ya, walaupun kita sesibuk apapun itu tidak boleh kita berikan HP. Jadi Ibu minta Anda nanti di saat di lapangan itu tolong memberikan penyuluhan dan edukasi terkait dengan ini. Karena bisa nanti para orang tua kita ajak bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak. Kenapa? Masa anak ini tidak akan terganti di masa dewasa. Ya, disebut dengan masa keemasan, ya, golden age. Kemudian yang ketiga dari faktor yang tadi adalah faktor psikososial. Nah, ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Psikososial yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak ini adalah stimulasi. Apa artinya? Rangsangan, motivasi dan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua.
Yang kedua adalah faktor keluarga dan adat istiadat. Ini juga menjadi kendala ya. Faktor keluarga dan adat istiadat. Misalnya ada suatu adat yang tidak membolehkan anaknya makan telur. Katanya telur ini alergi ya. Padahal telur ini mengandung protein yang tinggi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan anak. Protein kan untuk pertumbuhan ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah faktor keluarga dan adat istiadat yang berpengaruh pada tumbuh kembang. Ini juga kita sebagai seorang bidan boleh memberikan edukasi ya, edukasi kepada masyarakat khususnya ibu yang mempunyai anak. Kalau yang hal-hal yang penting seperti yang ibu jelaskan tadi kalau bisa dihilangkan. Karena kalau untuk anak dia membutuhkan asupan nutrisi yang lengkap. Oke, sebelum ibu masuk ke pola asuh orang tua, ada pertanyaan Ananda? Boleh? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan. Bunga, silakan Bunga. Baik Bu, biasanya Bu, kecerdasan anak itu diturunkan oleh ayah atau ibunya Bu. Sedangkan yang melihat di lapangan Bu, biasanya orang ayahnya cerdas, anaknya juga cerdas, atau bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaan Bunga sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk kecerdasan itu kita peroleh dari ibu. Karena apa? Kalau untuk kecerdasan itu berasal dari kromosom X. Kalau X perempuan laki-laki? Perempuan. Nah, perempuan X, kromosom X itu berasal dari perempuan yang itu untuk kecerdasan anak. Adapun laki-laki juga menurunkan kecerdasan tetapi tidak sebanyak perempuan. Jadi pernah mendengar istilah seperti ini enggak? Carilah wanita yang hebat, yang pintar supaya anak-anaknya nantinya kelak bisa pintar juga. Pernah? Pernah. Oke. Oke, lanjut. Lagi bisa dipahami? Oke. Sekarang kita masuk ke pola asuh. Nah, pola asuh merupakan proses interaksi orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak sejak dari dalam kandungan sampai dewasa. Oke, sekarang kita lihat sudut pandang dari pola asuh orang tua. Di sini ada dua, ya, ada psikologi dan ada kesehatan. Nah, di sini ada 4 macam pola asuh orang tua dari segi psikologi. Yang pertama adalah pola demokratis, di mana orang tua memprioritaskan kepentingan anak, ya, menghilangkan yang lain, tapi dia prioritas adalah anaknya sendiri. Yang kedua yaitu otoriter, orang tua menentukan standar mutlak yang harus dipenuhi. Ini nggak boleh ya, karena anak ini dia punya kebebasan untuk berinteraksi, punya kebebasan untuk melakukan apa saja yang selagi yang dilakukannya itu positif. Jadi kita tidak boleh bersifat otoriter. Kemudian yang ketiga permisif. Nah, pola ketiga ini adalah manja. Kita juga tidak boleh memanjakan anak, ya. Kalau kita memanjakan anak, nanti anak tidak akan mandiri. Kapan dia mau berani ke masyarakat kalau dia terlalu manja dengan kita? Apalagi anak TK ya, yang kita antar, dia takut dengan orang, terpaksa nanti ibunya yang menemani anak sampai dia tamat. Itu kasihan juga ya. Kemudian penelantaran. Nah, orang tua sama sekali tidak boleh melantarkan anak. Nah, di dalam artian sekarang ini kalau kita lihat para orang tua kedua-duanya bekerja. Ya, ibunya wanita karir, bapaknya juga bekerja dan tidak ada waktu untuk anak. Nah, nanti Ananda bisa memberikan saran kepada orang tua dalam bentuk asuhan, di mana nanti kalau orang tua sudah sesampai di rumah, itu semua pekerjaan kantor tolong dijauhi. Karena kita udah berapa jam di luar ya, udah 8 jam misalnya. Nah, kita tidak punya waktu dengan anak. Jadi rumah itulah waktu kita bersama dengan anak. Oke, kita lihat lagi dari sudut pandang kesehatan, di mana kebutuhan dasar seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah asah, asih, dan asuh. Asah adalah kebutuhan akan stimulasi mental dini, sedangkan asih adalah kebutuhan emosional, dan asuh sedangkan asih adalah kebutuhan yang emosional. Nah, kalau yang asuh adalah kebutuhan biomedis. Kebutuhan biomedis menyangkut asupan gizi anak, kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman,
Perawatan kesehatan ini berupa imunisasi, deteksi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. Jadi, kemampuan interpersonal dan pengendalian emosional sangat diperlukan oleh orang tua dalam memberikan rasa yang nyaman kepada anak, sehingga pola asuh yang tepat akan mempengaruhi tingkat kemandirian anak. Nah, hal ini Ibu perkuat dari hasil penelitian yang pernah Ibu lakukan, di mana hasilnya menunjukkan bahwasannya sangat berpengaruh sekali pola asuh orang tua terhadap tingkah laku anak. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak. Terkait pola asuh ini, Ibu juga sudah mengimplementasikan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pola asuh ini, karena pola asuh yang baik dan tepat itu memang harus dilaksanakan oleh para orang tua di zaman sekarang ini. Oke, sekian materi dari Ibu. Kira-kira ada pertanyaan yang masih bingung atau masih kurang jelas dengan materi yang Ibu sampaikan, boleh ditanyakan. Ada kira-kira Anda? Pas? Bisa dipahami? Insya Allah ya, nanti tolong diulang lagi dengan catatan Ananda. Ya, sekarang sudah dicatat poin-poin pentingnya. Baiklah, kalau tidak ada lagi, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.